Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bersama saya Dela dari mahasiswi Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Di sini saya akan menemani sahabat-sahabat Opini dalam materi bedah buku mahasiswa Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita. Beliau merupakan mahasiswi dari kampus ternama kita, Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Bersama siapa? Bersama Kak Ina Nurwahida. Halo Kak Ina. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Gimana kakak juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Puasanya lancar Kak? Alhamdulillah Belum lancar. ada yang bolong gitu ya Ya Kak? sejauh ini sih belum ada. Semoga sampai nanti Idul Fitri tetap itu ya Kak, tetap berjalan dengan lancar puasanya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Tapi kalau cewek pasti ada bocornya sih kak. Iya pasti sih, cuman bisa jadi sih Kak sekarang sebelum hari Ramadan udah halangan gitu ya Kak. Jadi nanti tidak akan ada halangan lagi. Iya sih semoga aja. Dan Kak Ina nih Kak, dengar-dengar Kak Ina ini katanya kuliah sambil mondok ya Kak. Oh iya benar sekali. Iya saya bukan kuliah sambil mondok sih sebenarnya, mondok sambil kuliah. Karena buat saya itu antara kata mondok sambil kuliah, kuliah sambil mondok itu beda. Oh beda ya Kak. Beda. Boleh Kakak ceritain sedikit Kak, bagaimana sih Kakak mengatur waktu Kakak antara di pondok pesantren dan juga di kuliah Kak? Oke. Karena di setiap lembaga ya maupun di kuliah ataupun di pesantren itu memiliki jadwalnya masing-masing gitu ya. Diulang deh jawabannya. Oke. Karena gini ya Kak, di setiap lembaga pasti memiliki aturannya masing-masing, jadwalnya masing-masing gitu. Di Iya. pesantren ada jadwalnya, di kuliah juga ada. Nah, kalau saya di kuliah ini ngambil kelas karyawan ya sengaja karena biar waktu yang tersita di pesantren itu sedikit. Nah, dari Senin sampai Kamis di pesantren dan hari Jumat Sabtu saya kuliah. Jadi gitu Kak pembagian waktunya. Siang di kampus, kalau hari Jumat Sabtu malamnya di pesantren lagi. Itu sih Kak. Nah, jadi tidak mengganggu kegiatan satu sama lain ya Kak, tetap ada Iya, jadwal tersendiri. iya betul. Nah, terkait hal itu nih Kak, terkait Kakak selain Kakak mengikuti perkuliahan di kampus, tentunya saya dengar-dengar juga nih Kakak masuk salah beberapa organisasi di kampus nih Oh, Kak. Boleh Kakak sebutkan Kakak mengikuti organisasi apa saja sih Kak? oke, untuk organisasi di kampus ada beberapa sih yang saya ikuti dari mulai DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, terus UKK Pramuka, UKM Matan, UKM English Club. Mungkin udah itu sih 4 ormawa kampus kalau nggak salah. Wah, tadi Kakak sebutkan English Club ya Kak. Boleh Ya, Kakak ngobrol bahasa Inggris sedikit Kak kepada sahabat-sahabat sahabat opini gitu Kak? ngobrol apa ya? Motivasi gitu barangkali Kak, atau Mungkin kalau motivasi saya nggak bisa ya. Mungkin kayak kata-kata aja ya. ya kata-kata mutiara gitu ya Kak. Bukan kata-kata mutiara juga mungkin kayak gini nih. Buat Obrolan siapapun singkat. yang ada dimanapun, sahabat opini dimanapun berada, kata-kata dari saya, reach your dream by your journey. Masya Allah, itu artinya apa ya Kak? Raihlah mimpimu dengan jalanmu sendiri, kayak gitu. Masya Allah, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran ya Kak dalam melaksanakan aktivitas gitu untuk meraih apa yang kita cita-citakan gitu ya Kak. Ya amin, ya rabbal alamin. Nah Kak Ina ini sudah masuk semester berapa ya Kak? Alhamdulillah sekarang udah masuk semester 6 Oh berarti sekarang sedang menjalankan PPL. PPL ya Ya PPL. Kak. Berarti saking sibuknya ya Kak, dan tapi masih menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada kali ini. Berikan aplaus dulu untuk Kak Ina. Alhamdulillah ya. Oh, ya. 6 ya Kak, semester 6. Nah Kak Ina kan ini sudah masuk semester 6 ya Kak, dan sudah melaksanakan PPL juga sekarang sedang berlangsung. Berarti sudah ada banyak gitu Kak beberapa karya tulis yang Kak Ina buat. Salah satunya saya dengar-dengar nih, Kak Ina pernah menulis karya tulis tentang penggunaan sistem informasi manajemen di lembaga pesantren. Saya mulai penasaran nih Kak,
kenapa sih kakak membuat artikel dengan judul tersebut, Kak? Mungkin ketika kita bukan mungkin ya setiap kita membuat karya tulis ilmiah pastinya dilandasi dengan beberapa latar belakang. Nah, beberapa alasan saya dan latar belakang buat judul seperti itu, yang pertama karena kita emang ditugaskan untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana temanya tentang grow innovatively. Nah, selain itu karena saya diam di dua lembaga, di lembaga perguruan tinggi sama di pondok pesantren. Nah, di sana saya tertarik nih untuk membuat judul itu karena di mata kuliah yang saya pelajari ada tentang sistem informasi manajemen, terus saya diam di pesantren lah, makanya dari itu saya buatlah judul tentang penggunaan sistem informasi manajemen di lembaga pesantren kayak gitu, Kak. Karena dengan judul ini nanti kita akan akan memunculkan sebuah inovasi baru yang nantinya akan digunakan sebuah lembaga pesantren kayak gitu, Kak. Nah, terkait penggunaan sistem informasi tentunya ada sarana dan prasarana dan sumber daya manusia nih, Kak. Boleh kakak sebutkan, Kak, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia apa saja sih, Kak, yang diperlukan? Nah, mungkin ketika di lembaga pesantren ingin menggunakan sistem informasi yang baik sesuai aturan yang ada, maka yang pertama itu harus ada sarana prasarana. Tergantung ya kita mau mengambil sistem informasinya jenis apa dulu nih. Kalau memang kita mau sistem informasinya yang lewat web, berarti minimal kita harus memiliki komputer nih. Nah, terus masalah SDM, berarti harus ada bukan mahasiswa, harus ada staf pesantren yang mampu mengoperasikan komputer dan mengetahui tentang penggunaan situs web kayak gitu sih, Kak. Dan Kak ini kan terkait hal itu nih, Kak. Kakak kan sedang di pondok pesantren dan tentunya kan tadi mengenai sistem informasi ada staf-staf yang harus ada staf pondok pesantren yang mengelolanya. Apakah di pesantren Kak Ina ini tetap berjalan gitu, Kak, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ada tugasnya tersendiri gitu, Kak, anggota staf-stafnya? Oh, jadi gini, Kak, kenapa saya bikin judul itu ya tadi karena ada masalah ya, Kak. Kita nggak mungkin bikin sebuah karya tulis kalau tidak ada masalah. Jadi selain latar belakang yang tadi saya sebutkan, ini judul ini masalah ini karena masih banyak lembaga pendidikan pesantren yang tidak menggunakan sistem informasi, di mana sistem informasi yang saya maksud di sini lebih ke penggunaan ataupun implementasi sosial media dan website di lembaga pesantren, di mana sosial media dan website ini nantinya bisa menyampaikan informasi kepada orang tua ataupun masyarakat yang ingin mengetahui tentang perkembangan pesantren, kegiatan pesantren, apa aja tentang pesantren kayak gitu nih, Kak. Nah, kebetulan di pesantren saya sendiri nih, Kak, karena bisa dibilang pesantren saya ini benar-benar pesantren tradisional di mana kita tuh tidak ada kaitannya dengan lembaga formal kayak sekolahan kayak gitu, enggak, Kak. Kita benar-benar pure lembaga pesantren di mana penggunaan sistem informasi di pesantren saya ini belum dilaksanakan, Kak. Maksud belum dilaksanakannya, belum full dilaksanakan. Kalau memang kayak informasi lewat WhatsApp grup, lewat Instagram emang ada, Kak, tapi belum maksimal gitu, Kak. Beda dengan kayak lembaga pesantren yang udah modern. Nah, kalau lembaga pesantren yang udah modern pasti udah memaksimalkan informasinya melalui sosial media sama website-nya itu, Kak. Iya, betul. Terkait hal ini nih, Kak, yang tadi Kakak sebutkan bahwasanya di lembaga pesantren Kakak belum berjalannya penggunaan informasi manajemen gitu ya, Kak. Nah, bagaimana sih, Kak, inovasi Kakak supaya atau saran Kakak untuk lembaga pesantren Kakak sendiri supaya sistem informasi manajemen ini tetap berjalan gitu, Kak? Oke. Karena di pesantren saya bisa dibilang tradisional, masih tradisional, terus emang kalau masalah sosial media kita benar-benar harus kayak mulai dari awal gitu ya. Terus masalah website juga sama. Mungkin yang pertama kita harus menyediakan dulu sarana prasarananya. Minimal adanya komputer sama jaringan internet. Terus keduanya juga harus ada SDM yang mampu mengoperasikan komputer tersebut kayak gitu. Menjalankan nanti mengisi sosial media, terus menyampaikan informasi-informasi tentang lembaga pesantren kayak gitu sih, Kak. Terus sekarang tuh bukan hanya di pesantren saya sih sebenarnya, Kak, yang belum menggunakan sistem informasi. Masih banyak di sini di daerah Pangandaran juga yang memang saya sudah ketahui gitu ya, Kak.
banyak sekali pondok pesantren yang tidak menggunakan sistem informasi kayak itu sosial media, penggunaan sosial media kayak gitu Kak. Jadi ini saya sistem informasinya lebih fokus ke penggunaan sosial media sama websitenya sih Kak. Jadi dengan adanya sistem informasi ini sangat memudahkan sekali ya Kak. Misalkan contohnya kan ini di lembaga pesantren ya Kak, untuk menghubungi orang tua tentang kondisi anaknya misalnya Kak yang sedang di pesantren, perkembangan pesantrennya seperti apa dan lain sebagainya. Dia juga kayak gitu. Lanjut. Jadi gini Kak, emang karena kebanyakan pesantren tidak memperbolehkan anak untuk membawa alat komunikasi, jadi sangat perlu sekali adanya sosial media lembaga ataupun website lembaga yang menyampaikan informasi terkait kegiatan pesantren, perkembangan anak gitu. Biar orang tua tuh tidak bertanya-tanya, ini anak saya lagi ngapain ya? Ini kegiatannya di pesantren seperti apa aja? Terus ini pesantrennya tuh pelajarannya apa aja, mursyidnya siapa aja, kayak gitu kan. Menghilangkan overthinking dari para orang tua kayak gitu ya Kak. Terus bisa juga ini tuh buat branding lembaga juga, biar nanti ketika tahunnya PMB gitu ya Kak, penerimaan bukan mahasiswa ini santri baru ya. Iya, bukan PMB. Ya penerimaan santri baru bisa kan lewat website ataupun sosial media kan dicek kayak gitu Kak. Jadi orang-orang tuh tidak akan bertanya sana sini, ini pesantren Jamanis kayak gimana ya gitu. Terus nanti kalau ada yang penasaran kan tinggal cek sosial medianya, tinggal cek websitenya kayak gitu kan. Jadi benar-benar sangat membantu. Baiklah, itulah pemaparan dari Kak Ina tentang penggunaan sistem informasi manajemen di lembaga pesantren ya. Jadi sangat berpengaruh sekali penggunaan informasi manajemen ini di lembaga pesantren, apalagi jadi tujuannya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi kepada orang tua gitu, untuk mengetahui perkembangan pesantren dan juga bagaimana sih kondisi anaknya seperti itu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Ina sudah menyempatkan waktunya mengisi podcast pada kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di episode opini selanjutnya. Tetap pantengin terus channel YouTube Titnu Al-Farabi Pangandaran. Saya Dela Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.